Materi katekese mingguan Gereja Bethel Tabernakel Krisalem Tulung Agung 1 Juni 2025 dengan tema Teologi dan Terminologi. Sebagai orang beriman, kita selalu mengakhiri doa dengan kata Amin. Sebagian besar orang Kristen mungkin tidak mengerti arti kata ini dan hanya menggunakannya sebagai penutup doa. Kata amin berasal dari bahasa Ibrani yang memiliki arti benar. Namun, kata amin dalam bahasa Ibrani memiliki makna yang lebih luas, yaitu aku percaya ini benar atau kami setuju. Sehingga adalah tepat mengatakan amin sebagai penutup doa untuk menyatakan bahwa isi doa kita itu adalah kebenaran atau akan menjadi kebenaran. Sebagian besar kata amin dalam Alkitab kita tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sehingga kita masih banyak menemui kata amin di dalamnya. Bahasa Yunani juga menggunakan kata amin tanpa diterjemahkan, namun maknanya tetap sama seperti bahasa Ibrani. Sementara dalam bahasa Arab, kata amin menjadi amin dan memiliki makna sendiri, yaitu ya Allah kabulkanlah. Memang kata amin dan amin adalah kata yang populer dan tidak diterjemahkan, melainkan diserap secara langsung. Kita bisa mendapati kata amin di hampir semua bahasa yang ada, termasuk bahasa Indonesia. Di dalam kitab suci kita bisa mendapati banyak sekali perkataan Tuhan Yesus yang diawali dengan kalimat sesungguhnya aku berkata kepadamu. Mengapa ada banyak sekali perkataan Tuhan yang diawali dengan kata sesungguhnya? Bila kita melihat pada bahasa aslinya, dalam mengawali perkataannya, Tuhan Yesus sering mengatakan amen, amen lego hemin. Tidak ada nabi atau rasul yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Semua orang lain selalu mengatakan amen di akhir kalimat atau doa. Tetapi hanya Tuhan Yesus yang mengatakan amin di awal perkataan. Hal ini menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang memang mengatakan kebenaran mutlak, bukan sesuatu yang dipercayai sebagai kebenaran. Mari kita lihat contoh ayat yang sering kita dengar, yaitu Yohanes 6 ayat 53 yang isinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Dalam bahasa aslinya, kalimat ini diawali dengan perkataan amen, amen lego himin. Tuhan Yesus tidak berkata dahulu baru mengamini seperti yang kita lakukan. Sebab Tuhan tidak mengakhiri perkataannya dengan Aku percaya ini adalah kebenaran. Tetapi sebaliknya Tuhan Yesus mengawali perkataannya dengan ini adalah kebenaran mutlak. Tuhan tidak hanya mengawali perkataannya dengan satu kata amin, tetapi dengan 2 kali kata amin. Ciri khas perkataan Tuhan ini yang seringkali membuat jengkel para ahli Taurat. Sebab Tuhan berkata amin di awal kalimat yang menyatakan bahwa perkataannya pasti benar. Bila Tuhan yang mengatakan amin, maka kata itu diterjemahkan menjadi sesungguhnya. Tetapi kata amin dalam kitab suci tidak diterjemahkan dan tetap ditulis amin atau amin. Mungkin memang akan terlihat aneh bila Yohanes 6 ayat 53 ditulis seperti ini. Amin, amin, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Bila ditulis demikian, mungkin kita akan kebingungan untuk mengerti maksudnya. Dari sebab itu, kata amin di awal diterjemahkan menjadi
sesungguhnya, supaya pembaca kitab suci lebih mudah dalam memahami pesan di dalamnya. Bila kita manusia berdoa dan mengakhiri dengan kata amin, itu bermakna bahwa kita yakin percaya semoga apa yang kita doakan itu menjadi kebenaran. Tuhan yang mendengar doa kita akan menjawab doa kita itu dengan kata amin di awal, sebab hanya Tuhan saja yang bisa menyatakan amin di awal. Oleh sebab itu, bila kita membaca kitab suci dan mendapati Tuhan Yesus mengawali suatu perkataan dengan kata sesungguhnya, maka perkataan itu adalah kebenaran mutlak dan tidak bisa ditawar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.